Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari kota Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke daerah Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus ia bersemayam. Allah adalah Raja seluruh bumi. Para pemimpin bangsa-bangsa berdatangan bergabung dengan umat Allah Abraham. Sebab segala perisai di atas bumi adalah miliknya, sangat agunglah dia. Allah adalah Raja seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepada kamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Uskup, konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bagaimana para murid Kristus, para pewarta Kristus saling bekerja sama dalam karya pewartaan. Apolos yang penuh semangat untuk mewartakan Injil, memiliki keterbatasan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Ia tidak dicegat atau ia tidak dibatasi untuk mengajar, tetapi dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih, ia didampingi oleh saudara-saudaranya, para rasul yang lain, para murid yang lain. Priscilla dan Aquila memberikan pengajaran lebih, sehingga ia bisa dapat mengajar lebih benar lagi. Dan setelah itu Apolos mau ke Akaya, para murid di Efesus juga mengirim surat kepada murid-murid di Akaya untuk membantu Apolos. Ini contoh-contoh bagaimana para pewarta dan para murid Kristus saling bekerja sama dalam karya pewartaan. Dan itu juga bagian dari karya Roh Kudus, yakni menggerakkan setiap orang untuk boleh hidup dalam kebersamaan, saling kerjasama satu sama lain dalam kehidupan, terutama dalam karya pewartaan Injil. Lewat ini kita diajak bersama-sama untuk boleh bekerja sama dalam karya pewartaan kita, sehingga lewat kerjasama itu karya pewartaan Injil semakin berkembang, Kristus semakin dikenal dan diimani. Selain itu juga dalam bacaan pertama dikatakan Apolos dengan tidak jemu-jemunya membantah orang-orang Yahudi di muka umum, membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Apolos dengan tak jemu-jemunya membantah orang-orang Yahudi. Inilah salah satu hakikat dari pewartaan, mengatakan terus-menerus tentang apa yang harus diwartakan. Sering kita muncul dalam khotbah-khotbah kita sering jatuh pada dilema, jangan sampai nanti khotbah ini ulang lagi, tema ini ulang lagi, sehingga orang bilang hanya itu saja yang disampaikan atau hanya itu saja yang dikhotbahkan. Tapi pada hakikatnya karya pewartaan itu bagian dari mengulang terus apa yang menjadi iman kepercayaan kita, mengulang terus tentang apa yang menjadi karya dari Yesus sendiri, sehingga kita mengulang, semakin mengulang, mengatakan terus-menerus tanpa jemu-jemu tentang hakikat iman, maka kita semakin kuat dan mendalam dalam melaksanakannya, dan semakin banyak orang boleh percaya akan Yesus Kristus atau apa yang telah kita imani. Mari kita berdoa supaya dalam karya pewartaan kita tak jemu-jemunya berulang-ulang mewartakan iman kita, dan juga kita dibantu oleh Roh Kudus saling bekerja sama satu sama lain dalam karya pewartaan kita. Semoga demikian. Amin.